berita bahkan ya, kadang-kadang itu kan dia memuat baik itu seks maupun kekerasan gitu. Dan karena dia menarik minat yang banyak, sebetulnya industri informasi terutama misalnya kita lihat di undang-undang penyiaran ataupun di kode etik jurnalistik, itu kan mereka punya pedoman yang cukup ketat ya standarnya. Mungkin tadi udah di-share juga sama tim satunya lagi, ini mengenai yang sedang viral di video live dari public figure atau influencer. Ini Miko Al-Hakim gitu kan, akrabnya dipanggil Okin kalau di sosial media. Ini live sama teman-teman cowoknya juga, sesama influencer juga. Terus Okin ini men-challenge temennya untuk meng-invite followers perempuan untuk minta ngomong ke teman influencernya juga di dalam live itu, untuk ngomong bahasanya tuh kayak maaf ya Bu ya, ngomong kayak jelatin ya, isepin gitu ke sesama influencer juga di situ cowok. Namun dan ini banyak followers perempuan yang juga masih anak-anak muda justru pingin di-invite di live itu untuk bisa ngomong seperti itu Bu. Jadi justru kayak ada ketertarikan dari followers untuk ikut join gitu. Kalau dari Komnas Perempuan sendiri melihatnya seperti apa sih Bu? Ini termasuk pelecehan seksual sendiri atau seperti apa? Yang pertama kita tahu ya, di industri hiburan itu sampai sekarang seks dan kekerasan adalah penarik minat. Karenanya nggak heran tuh kalau orang bikin film atau bikin berita bahkan ya, kadang-kadang itu kan dia memuat baik itu seks maupun kekerasan gitu. Dan karena dia menarik minat yang banyak, sebetulnya industri informasi terutama misalnya kita lihat di undang-undang penyiaran ataupun di kode etik jurnalistik, itu kan mereka punya pedoman yang cukup ketat ya standarnya tentang sampai sejauh mana sebetulnya muatan informasi itu boleh memiliki muatan seksual dan juga kekerasan. Dan kalau di televisi, di tayangan bahkan dibuat ratingnya ya, jadi untuk anak pada usia berapa itu sampai skala berapa muatan seks dan kekerasan itu boleh ada. Nah, memang untuk media sosial tidak ada pengaturan serupa itu, dan kita juga tidak berharap semua hal itu harus diatur sedemikian ketatnya ya, karena kan sebetulnya juga ada ruang-ruang norma budaya yang seharusnya hidup di dalam masyarakat gitu. Nah, kalau kita melihat dari peristiwa yang terjadi dengan public figure ya, yang kemudian juga memiliki follower yang cukup besar gitu di media-media sosialnya, tentunya kita berharap bahwa kawan-kawan yang menjadi figur publik ini mengambil tanggung jawab sosial gitu. Tanggung jawab sosial itu seperti apa sih? Tanggung jawab sosial itu termasuk memberikan informasi yang akurat. Tanggung jawab sosial itu juga termasuk untuk menjadi role model bagi sebuah sikap dan perilaku yang baik di tengah masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari ajakan dengan passwordnya dan pemilihan siapa yang akan diajak live gitu ya, terkesan sederhananya sih memang seperti bercandaan gitu ya. Tetapi pada saat yang bersamaan kita tahu bahwa ini juga semacam cara picisan gitu, cara yang sangat murahan lah ya untuk menarik minat orang mau tetap menonton muatan kita gitu, yaitu dengan memasukkan tadi itu konten seks dan konten kekerasan di dalamnya. Nah, kaitannya tentunya ini lebih ke konten seksnya ya, dan secara sekilas orang bisa anggap bahwa nggak ada masalah gitu. Tetapi konten ini ketika dia juga melakukan objektifikasi terhadap perempuan, secara sadar maupun tidak sadar dia melanggengkan posisi perempuan yang subordinat dibandingkan dengan yang laki-laki, dan menjadi semacam yaitu tadi objek seksual itu sendiri gitu. Nah, kalau dilihat pihak yang perempuannya kan juga merasa kayak yang seperti
seperti tadi disampaikan Mbaknya, banyak yang tertarik untuk ikut serta. Jadi bukan lagi masalah kontennya sendiri, tetapi bagaimana mereka bisa eksis di media sosial gitu. Nah, sebagai publik figur tentunya kami semua berharap bahwa ini tidak menjadi kebiasaan ya. Justru harusnya berhenti untuk menggunakan muatan-muatan yang sebenarnya sama sekali tidak mendidik, muatan-muatan yang justru melanggengkan ketidaksetaraan di dalam masyarakat. Itu sih. Mbak, perlu nggak sih Bu adanya mungkin edukasi, apalagi kan ini public figure yang pengikutnya banyak banget di sosial media, dan pengikutnya ini masih anak-anak muda yang masih belasan tahun lah ibaratnya. Perlu nggak sih ada edukasi atau teguran atau seperti apa sih Bu? Saya pikir kalau kadang-kadang ya untuk menjadi seorang figur publik, rasanya kalau dibilang perlu edukasi itu gimana ya? Karena kan posisinya sebetulnya justru adalah orang yang sudah akan mempengaruhi gitu. Dan rekan-rekan ini bukan orang-orang yang tidak terpelajar. Rekan-rekan ini juga pasti datang dari pengasuhan keluarga yang juga mengedepankan keadaban gitu. Jadi menurut saya justru yang perlu ada adalah semacam kemawasan diri. Teman-teman dari publik figur ini perlu belajar untuk melakukan refleksi dan juga melakukan mawas diri serta mengambil tanggung jawab sosial itu. Saya pikir tidak terlalu banyak juga kita mau melakukan edukasi seperti apa kepada publik figur yang sebenarnya dia tahu persis kok apa yang sedang dia lakukan. Dia tahu persis bahwa konten serupa itu sebetulnya bisa jadi kontroversi, kemudian menjadi polemik tersendiri, tetapi memang pada saat yang bersamaan dia akan menghadapi keinginannya untuk terus ditonton, terus disimak, menambah follower, dan sebagainya. Nah, buat kami sebetulnya harapan kami justru kawan-kawan influencer ini sudah dalam posisi yang lebih bertanggung jawab ya, lebih sudah mengenali bahwa itu ada masalah. Saya yakin kok sebetulnya setelah mereka membaca reaksi dari publik, mereka tahu bahwa apa yang dilakukan itu tidak pantas. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat videonya ya, sesama saya nggak kenal siapa dengan siapa itu, tapi ada satu yang juga merasa dia tidak nyaman kan. Sebetulnya dia tidak mau terlibat dalam proses itu gitu. Nah, tapi kan dua temannya lagi seolah-olah mendorong bahwa ini hal yang biasa dan sebagainya gitu. Menurut saya itulah ruang yang harusnya menjadi ruang koreksi saat ini. Bukan lagi edukasi sekedar penataran ataupun misalnya kami di Komnas Perempuan memberikan ceramah gitu ya, ataupun memanggil satu persatu gitu. Tetapi harusnya tadi seluruh protes yang disampaikan kepada publik, kepada mereka harus menjadi ruang refleksi untuk memperbaiki diri. Oke. Bu, ini masih dengan orang yang sama juga, Okin ini, Niko ini, videonya juga yang sempat viral kemarin baru-baru ini dengan artis juga, artis perempuan baru berusia 18 tahun, Zara Adisti, ya sempat viral. Postingan di close friend gitu ya, tapi ternyata dari close friend-nya ini menyebarkan di sosial media. Nah, ini banyak netizen yang beranggapan kayak pentingnya gitu untuk tidak memposting adegan-adegan kayak sedang berciuman, terus tidur di tempat tidur yang bukan suami istri gitu kan. Apalagi netizen banyak berkomentar Zara ini masih 18 tahun gitu kan, sedangkan Okin yang sudah 27 tahun dan juga Duda ini ramai dibicarakan. Ini Bu, seperti apa sih mungkin dari Komnas Perempuan sendiri, apakah pengawasan seperti apa sih? Mungkin ini kan public figure juga gitu. Ya itu, ini kan kita menunjukkan ya, yang namanya public figure itu kan ada gradasinya ya. Dari satu spektrum yang orang-orang betul-betul berpengaruh karena mereka berpengetahuan, mereka bisa jadi role model dengan proses kalibrasi ataupun seseorang menjadi disebut public figure atau disebut influencer karena mereka sangat aktif di media sosial dan punya follower yang banyak, yang bisa jadi kontennya sama sekali tidak edukatif, tidak informatif gitu, dan juga tidak memberikan asupan peradaban baru gitu misalnya. Jadi model-model konten yang picisan gitu ya, yang menjual lebih pada tadi itu konten-konten yang murahan lah ya,
kayak tadi tuh yang seks, hal yang pribadi yang diumbar dan lain-lain gitu. Nah, itu cuma menunjukkan kualitas saja sebetulnya. Kualitas dari seseorang yang saya bahkan struggling gitu ya. Saya tuh sangat dari kemarin berusaha berpikir apa ya kata yang lebih tepat dari kata influencer gitu. Dan ketika kita tidak bisa membedakan seseorang yang memberikan influence ataupun pengaruh yang baik ataupun negatif pada masyarakat gitu. Khususnya di kalangan anak muda. Saya tahu anak muda juga memiliki nilai dia sendiri ya gitu, dan tentunya kita berharap bahwa teman-teman yang dekat dengan anak-anak muda justru mengukuhkan nilai-nilai yang baik gitu, bukan nilai-nilai yang bersifat negatif gitu. Nah, terkait dengan posting video yang tadi itu, memang kami juga sangat mengkhawatirkan ya ketika banyak sekali video-video yang bersifat intim ataupun bermuatan seksual, karena ini sangat gampang dijadikan objek kriminalisasi gitu. Bahkan pihak-pihak yang sebetulnya lemah dalam posisinya ketika mereka memiliki muatan serupa ini di media sosial ya bisa dijerat dengan hukum. Kan bukan itu yang kita inginkan gitu. Dan jangan lupa bahwa apa yang sudah diposting di media sosial ataupun di internet itu akan susah sekali hilang ya. Sementara kan banyak sekali teman-teman yang justru memiliki posting-posting seperti ini adalah kawan-kawan muda yang perjalanan hidupnya masih panjang gitu, yang bisa jadi itu akan mempengaruhi akses-aksesnya di masa depan gitu. Jadi buat Komnas Perempuan, persoalan edukasi ini bukan saja kepada influencer, tetapi juga kepada kita semua. Kita perlu mengembangkan kapasitas literasi digital kita, bukan saja soal bagaimana menggunakan teknologi, tetapi bagaimana kita mengawal persoalan keamanan diri, keamanan pribadi di dalam menggunakan ruang teknologi informasi dan komunikasi.